barang mengumumkan siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dia akan mendapatkan 100 ekor unta, baik dia menangkap dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan telah matinya. Maka pada saat itu setiap kabilah di kota Mekah mereka berantusias untuk mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena imbalannya 100 ekor unta yang pada saat itu Masya Allah ini besar sekali ganjarannya. Makanya setiap kabilah mereka turun untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu anaknya Abdullah yakni bin Abu Bakar As-Siddiq mendatangi dan memberikan kabar bahwasanya setiap kabilah mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa di hadapan Abu Jahal. Maka pada saat itu Abu Bakar yang sangat khawatir, cemas pada saat itu, karena setiap kabilah turun dan sebagian ada kabilah yang sudah sampai kepada Gua Sur. Seandainya mereka menunduk sedikit saja, dia akan melihat Nabi dan sahabat Abu Bakar di dalam gua tersebut. Sangat cemasnya sahabat Abu Bakar apabila dari kabilah menemukan Nabi SAW. Namun kecemasan sahabat Abu Bakar ditenangkan oleh Nabi SAW, yang mana Rasul SAW bersabda kepada dirinya, "Ma zannuka ya Abu Bakrin, yani bisnaini Allahu salisuhuma." Kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar, yakni dengan dua orang yang di mana ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung yakni bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus kita tanamkan apabila kita mendapatkan musibah, mendapatkan kesengsaraan, kesulitan, maka ingatlah bahwasanya kita ini punya Allah Tabaraka wa taala. Yang mungkin pada saat ini kita ditimpa, diberikan musibah dengan wabah Covid, virus corona. Namun sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan Allah Tabaraka wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan penjagaan. Jika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah yahfazukka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kalian. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun pada saat itu selesai dari kabilah tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar yang meninggalkan Gua Sur menuju kota Madinah. Maka pada saat itu datang kembali anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Asma, untuk memberikan bekal dari kepergian dari Gua Sur menuju kota Madinah. Makanya beliau ini anaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Asma, dijuluki dengan Zatun Nitaqain, wanita pemilik dua ikat pinggang. Maksudnya dua ikat pinggang beliau sobek, yang satu untuk bekal makanan dan satu lagi untuk sebagai ikat pinggangnya. Makanya beliau dijuluki sebagai wanita pemilik dua ikat pinggang. Maka diberikanlah bekal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya berangkat berjalan menuju kota Madinah, yang mana pada saat itu di pertengah jalan beliau mendapati orang kafir Quraisy yang melihatnya. Maka dikejarlah perjalanan Nabi SAW oleh dari Bani kaum Quraisy ini yang bernama Suraqah, yang mana beliau mengetahui kepergian Nabi SAW. Dikejar oleh Suraqah ini dari kaum Quraisy ini. Dan mujizatnya pada saat sampai dekat dengan Nabi SAW, kuda yang ditunggangi oleh Suraqah ini jatuh terguling, dan setiap kali dekat dengan Nabi
jatuh terguling. Hingga akhirnya Suraqah ini meninggalkan Nabi SAW karena tidak berdaya. Setiap kali mendekat beliau, jadi Suraqah ini terguling. Maka meninggalkan Nabi SAW, dan Rasulullah SAW pada saat itu sampai singgah di Kuba. Bukan Kuba masjid ini ya. Jadi pada saat itu sampai kepada Kuba pada saat hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal pada tahun ke-14 kenabian. Yang mana beliau singgah di Kuba. Di sana beliau menetap selama 4 hari kurang lebih. Yang beliau membangun Masjid Kuba, yang mana masjid pertama dibangun oleh Nabi SAW atas dasar ketakwaan. Maka pada saat selesai Nabi salat di dalamnya dan sampai sempat salat Jumat, kemudian beliau meninggalkan dari Kuba menuju Madinah kembali. Maka masuklah ke kota Madinah. Setelah selesai Jumat, Rasul SAW masuk ke kota Madinah, yang pada saat itu kota Madinah bernama kota Yasrib. Maka Nabi masuk, digantilah menjadi Madinatul Rasul, jadi kota Rasul, atau yang dijuluki sekarang dengan kota Madinah. Dahulu namanya adalah kota Yasrib. Lalu beliau datang disambut oleh penduduk Madinah, bergembira mereka kedatangan Nabi SAW. Maka pada saat itu masyarakat kota Madinah menyambut beliau, dan bahkan ingin rumah-rumah dari penduduk kota Madinah disambangi oleh Nabi SAW. Ditariknya tunggangan Nabi agar Nabi singgah di rumah-rumah mereka. Padahal pada saat itu masyarakatnya dari kota Madinah, mereka tidak dilihat sebagai orang yang kaya, tapi mereka ingin Nabi menyambangi rumah-rumah mereka. Namun kata Nabi SAW, pada saat masyarakatnya di kota Madinah menarik-narik tunggangan dari Nabi SAW, beliau mengatakan lepaskan. Maka pada saat itu unta Nabi SAW terlepas, kemudian jalan sampai menderam sendiri, diam sendiri, di kota Madinah atau yang disebut dengan Masjid Nabawi. Berhenti di situ. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang rumahnya dekat dengan dari sini? Maka ada sahabat Abu Ayyub yang berkata, aku wahai Rasulullah. Maka sahabat Abu Ayyub mempersilahkan untuk beristirahat Nabi di rumahnya. Nah pada saat itu datanglah beberapa istrinya, yaitu Saudah, dan kedua anak beliau Fatimah dan Ummu Kalsum, dan kemudian ada lagi Usama bin Zaid, kemudian ada lagi Ummu Aiman, dan ikut bersertanya di dalamnya yaitu Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, dan juga di bawahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikut ke rumah sahabat Abu Ayyub. Dan pada saat itu Nabi SAW menyambangi rumah sahabat Abu Ayyub, dan beliau berdoa, Allahumma habbi ilaina al-Madinah ka hubbuna Makkah au asyaddu hubban. Nabi SAW berdoa kepada Allah, berdoa, ya Allah, berilah kami rasa cinta kepada kota Madinah ini sebagaimana kami mencintai Mekah. Agar Nabi SAW mencintai kota Madinah, yang mana kota Mekah adalah kecintaan Nabi SAW, kelahirannya beliau di situ. Namun beliau tinggalkan demi mendapatkan kecintaan, ke kota Madinah. Maka singkat cerita jamaah sekalian ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu masyarakat di kota Madinah ada 3 masyarakat di dalamnya. Yang pertama ada kaum muslimin. Ini kaum muslimin yang terdiri dari kalangan muhajirin. Ini kalangan muhajirin, mereka sahabat yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ini disebut dengan al-muhajirin. Yang kedua ada golongan dari kaum Ansar, yang memang ini kaum Ansar ini mereka penduduk asli dari kota Madinah. Maka meskipun mereka telah masuk Islam, mereka ini
dididik, ditarbiyah wa tasfiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang kafah. Dididiknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Lalu yang kedua, masyarakatnya ada masyarakat kaum musyrikin pada saat itu di kota Madinah. Di antara mereka orang-orang musyrikin ini, mereka ragu terhadap kesyirikan, yang mereka menjadi orang munafik, yang pada saat itu tokohnya orang munafik pada saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini di lingkungan dari kota Madinah. Selain itu ada kaum Yahudi yang mereka pun berasal dari ras Yahudi yang bercampur baur dengan masyarakat kota Madinah. Mereka bercampur baur. Di antaranya ada 3 bani Yahudi pada saat itu. Ada bani Qainuqah, bani Nadir, dan juga bani Quraizah yang mereka bercampur dengan masyarakat dari kota Madinah. Nah, pada saat Nabi SAW telah menetap di kota Madinah, langkah yang dilakukan oleh Nabi yang pertama kali beliau membangun masjid. Ini masjid yang dibangun adalah Masjid Nabawi. Dibangunlah Masjid Nabawi, lokasinya diambil di tempat di mana unta Rasulullah SAW beristirahat. Dibangunlah Masjid Nabawi. Kemudian pembangunan masjid dimulai, bahkan Nabi SAW ikut dalam mengangkat tanah liat, bata-batanya membangun Masjid Nabawi. Dan pada saat itu beliau SAW menandungkan bait yang beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir li ansar wal muhajirah. Didendangkan oleh Nabi SAW, wahai Rabb, ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Ampunilah mereka orang-orang Muhajirin dan Ansar. Pada saat sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar mendengar Nabi bersenandung baitnya, semangatnya mereka dalam membangun Masjid Nabawi. Maka singkat cerita jamaah, selesai membangun masjid, Nabi SAW membangunkan rumah-rumah bagi istrinya, kemudian pindah ke rumahnya. Ia meninggalkan dari rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, pada saat itu Rasul Nabi SAW mempunyai misi jemaah. Karena masyarakat di kota Madinah ada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Maka beliau langkahnya berikutnya adalah mempersatukan mereka, kaum muslimin. Mereka berkumpul pada saat itu dari kalangan Muhajirin dan Ansar sekitar ada 10 orang. Dan ini terjadi di rumahnya sahabat Anas bin Malik. Berkumpullah mereka. Lalu Nabi mempersaudarakan mereka, mempersatukan dari kaum Muhajirin dan Ansar. Dan bahkan Nabi perintahkan saling tolong menolong dan saling mewarisi dari hartanya. Maka pada saat beliau mengatakan saling mewarisi, Allah turunkan surah Al-Anfal yang Allah tabaraka wa taala firmankan, waulul arhama ba'duhum aulu ba'din. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimana lebih berhak untuk mendapatkan sesamanya yang bukan kerabatnya. Jadi pada saat itu masalah waris tidak lagi bisa mewarisi kecuali yang berkaitan dengan keluarga. Namun Nabi SAW mempersatukan dari kaum Ansar dan Muhajirin ini agar kaum muslimin pada saat itu bisa bangkit di kota Madinah. Tidak masing-masing, tidak kelompok-kelompok, tidak berfirqah-firqah, kelompok si fulan, tidak. Nabi ingin mempersatukan agar kota Madinah pada saat itu bisa bangkit. Salah satunya pernah diriwayatkan oleh Nabi SAW antara mempersaudarakan dari kaum Ansar dan Muhajirin, antara sahabat Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Yang mana Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Rabi' ini berbeda kabilah, Muhajirin dan Ansar. Makanya Sa'ad berkata, saya ini orang Ansar. Yang kemudian dia mengatakan, saya ini orang Ansar dan saya kaya.
saya memiliki harta dan saya memiliki 2 istri. Mengatakan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, jika engkau suka mana yang kau pilih, maka aku akan ceraikan, maka ambillah. Ini saking begininya persaudaraan di antara 2 kabilah kaum Muhajirin dan Ansar. Namun saat itu sahabat Abdurrahman bin Auf menjawabnya, yakni dengan adab, dengan tenang, bahwasanya dia mengatakan, semoga Allah memberkahimu, keluargamu dan hartamu. Namun sahabat Abdurrahman bin Auf yakni meminta menunjukkan di mana pasar Madinah. Karena memang sahabat Abdurrahman bin Auf ini orang juga terkaya dari kalangan Muhajirin. Pada saat itu pernah terjadi krisis. Orang-orang Madinah mereka bangkrut dari perdagangan mereka. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan, jadi modal kembali, memberikan kepada penduduk kota Madinah. Maka pada saat itu perekonomian, jadi perdagangan di kota Madinah bangkit kembali melalui sahabat, yakni Abdurrahman bin Auf. Maka beliau meminta tunjukkan di mana pasarnya, karena beliau adalah seorang bisnis, pembisnis dan orang yang banyak hartanya. Maka Nabi SAW mengkisahkan tentang persaudaraan mereka. Namun demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau memberikan perjanjian pada saat itu dari kaum muslimin yang sudah bersatu. Perjanjiannya di antaranya yakni saling tolong menolong sesama kaum muslimin, saling taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh menzolimi yakni kepada saudaranya sesama muslim. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taati di antara pemimpin-pemimpin kalian. Maka disinilah agar mereka mentaati Allah dan Rasulnya dan pemimpin mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perjanjian kepada kaum muslimin pada saat itu agar tidak berpecah belah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran, yang Allah menyebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da fa'alla baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, berpegang kepada agama Allah, dan jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian, yang dulu kalian adalah masa jahiliyah, yakni mereka bermusuh-musuhan. Namun pada saat Allah mempersatukan hati mereka di atas Islam, Allah menjadikan nikmat di antara kalian sebagai saudara. Kita ini saudara jamaah. Entah sukunya apa, entah dia dari bangsa apa, kita ini saudara yakni di atas Islam. Makanya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, jadi mereka menjadi saudara. Dan salah satunya setelah mereka menjadi saudara, tidak boleh menzolimi dari kaum muslimin yang lain. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhudhulu wa la yahqur. Yani at-taqwa hahuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muslim adalah saudara muslim yang lainnya, dan tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkan kesusahan dari kaum muslimin. Dan beliau mengatakan bahwasanya takwa itu at-taqwa huna, takwa itu di sini katanya. Orang yang bertakwa dia tidak menzalimi saudaranya. Orang yang bertakwa kepada Allah dia tidak membiarkan saudaranya yakni kesusahan, membutuhkan pertolongan, tidak dia membiarkan. Namun Nabi SAW agar mempersatukan, saling tolong menolong dari kaum muslimin yang dalam keadaan susah, tidak boleh menzalimi mereka, dan bahkan tidak boleh menumpahkan darahnya, tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh selain apa yang telah dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat perjanjian Islam
Nabi SAW pada saat itu mentarbiyah wa tasfiyah para sahabat, yakni kaum muhajirin dan ansor pada saat itu. Mentarbiyah agar menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Makanya pada saat itu di tarbiyah mereka ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, yani ayul Islamu khairun, Islam apa yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan, tut'imut ta'am. Yang pertama, engkau memberikan makan kepada kaum muslimin yang lain. Ini Islam yang terbaik. Menyatukan saudara sesama muslim, memberi makan kepada saudara-saudaranya yang kelaparan. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wa taqra'us salam, sebarkan salam, man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada yang engkau kenal, baik pun yang tidak kenal. Jangan cuma sebatas kita salam kepada yang kita kenal, atau mungkin jamaah dari Masjid Kuba saja yang kita berikan salam. Tidak, mempersatukan persaudaraan kaum muslimin. Nabi mentarbiyah wa tasfiyah para sahabat, jadi kaum muhajirin dan ansar, agar mereka memberikan makan kepada mereka kaum muslimin, tidak melihat mana kaum apa, kabilah mana, atas dia di atas Islam, beri makan kepada mereka. Sebarkan salam kepada mereka, baik yang dikenal atau yang tidak dikenal. Ini tarbiyah wa tasfiyah Nabi SAW kepada para sahabatnya. Yang kemudian Nabi SAW bersabda pada saat itu, ya Yuhannas, jadi afus salam, wahai manusia, kaum muslimin, sebarkan salam. Kenapa kita diperintahkan untuk menyebarkan salam? Salah satu syiar Islam dengan kita menyebarkan salam kepada kaum muslimin, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Wa at'imut ta'am, beri makan kepada kaum muslimin yang mereka sedang kelaparan, yang mungkin kita tidak mengetahui. Ada kaum muslimin di tetangga kita, atau di wilayah dari masjid yang mulia ini, atau di sekitarnya ada kaum muslimin yang mereka kelaparan, namun mereka tidak berani untuk memintanya. Kita yang harus sadar jamaah, datangi di penjuru, yang di pelosok, adakah kaum muslimin yang kelaparan, maka kita berikan mereka, berikan makan. Dan ini salah satu Islam yang terbaik yang dididik oleh Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, wasilatul arham, sambunglah silaturahim, jangan memutusnya, kerana siapa yang memutus silaturahim adalah orang yang mendapatkan neraka jahannam, mendapatkan dosa yang sangat besar. Wasallu bil laili wan nasi yanamu, dan salat malam pada saat manusia sedang tidur. Dan ini menjadi ciri khas kaum salaf. Kita sebagai umat muslim, ciri khasnya adalah salat malam. Mensisihkan salat malam kita pada saat manusia sedang tidur. Lalu Nabi SAW menyebutkan, tadkhulul jannah bisalamin, maka masuk surgalah kalian dengan gembira, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, masuk surga dengan mengucapkan salam, sebarkan salam, baik yang kita kenal maupun yang tidak dikenal. Kemudian kita memberi makan kepada kaum muslimin dan menyambung silaturahim, dan salat malam pada saat manusia sedang enak tidur. Maka Nabi SAW mengatakan, tadkhulul jannah bisalamin, masuk surgalah dengan tenteram, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini misi Nabi SAW pada saat di kota Madinah. Selain dari hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau membangun peradaban masyarakat di kota Madinah. Beliau mentarbiyah wa tasfiyah agar menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang baik, yang berakhlak karimah, agar bisa menjadi muslim, jadi panutan muslim yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih panjang perjalanan Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, namun waktu yang tidak memungkinkan kerana sudah syuruk. Insyaallah taala mungkin di beberapa waktu yang lain kita bisa melanjutkan dari kajian kita ini. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.